Kesalahan yang satu ini sering kali terjadi. Banyak anak yang mengeluh bahwa orang tua mereka selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 8 kesalahan fatal dalam mendidik anak yang harus dihindari. Mendidik anak bukanlah satu hal yang mudah. Terkadang banyak para orang tua yang terlalu menekan atau mengekang anak untuk mengikuti segala kemauan mereka dengan dalih bahwa itu adalah yang terbaik. Tapi nyatanya, tanpa disadari, pola asuh seperti itu justru dapat berakibat buruk bagi anak. Terkadang sebenarnya para orang tua sadar bahwa tindakan mereka tidak selalu benar. Sering keliru dalam memahami kemampuan dan keinginan sang anak. Tetapi pada akhirnya mereka memilih menghiraukan kesadaran itu dan tetap melanjutkan cara mendidik yang sesuai kehendak mereka. Sampai pada akhirnya cara pola asuh mereka dalam mendidik berdampak negatif pada perkembangan anak tersebut. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, ada baiknya kita memahami dulu apa saja sih kesalahan-kesalahan fatal yang tidak boleh dilakukan dalam mendidik dan mengasuh anak. Yang pertama adalah terlalu mengatur. Orang tua yang terlalu mengatur anak tanpa mengetahui dan mendukung hobi ataupun bakatnya merupakan sebuah kesalahan. Bukan maksudnya tidak boleh mengatur, hanya saja ada waktu di mana orang tua harus membiarkan anak melakukan hobinya. Tidak semua anak memiliki bakat yang sama. Tidak semua anak mampu mengikuti dan menerima pilihan orang tuanya. Tidak semua pilihan orang tua adalah benar. Biarkan mereka memilih apa yang menjadi kemampuannya. Sampai di situ, orang tua hanya perlu mengawasi dan membimbing apa yang menjadi pilihan anak. Jika orang tua terus memaksakan apa yang diinginkan mereka kepada anaknya, yang ada anak akan merasakan bahwa mereka terkekang dan tidak dapat membuat pilihan sendiri. Akibatnya, suatu saat anak malah akan memberontak dan akan cenderung menjauhi kedua orang tuanya karena merasa orang tuanya tidak dapat memahami perasaan dan keinginan mereka dengan menekannya melakukan apa yang orang tua inginkan. Cara mendidik seperti ini merupakan cara yang salah karena akan membuat anak memiliki resiko depresi dengan memperburuk kesehatan mentalnya. Lalu yang kedua, memanjakan anak. Memanjakan anak memang tidak ada salahnya, tapi jangan sampai berlebihan. Terlalu sering menuruti dan memenuhi apa yang diinginkan anak malah membuatnya menjadi tidak dewasa dan pemalas. Anak akan mengancam melakukan sesuatu yang buruk jika keinginannya tidak terpenuhi saat itu juga. Itu adalah taktik yang sangat jitu
karena anak merasa orang tuanya pasti tidak akan tega dan langsung memberikan apa yang anak mau, tanpa bersusah payah dan berusaha. Memberikan pujian secara berlebihan juga tidak baik. Anak akan menjadi pribadi yang jumawa karena menganggap segala hal yang dilakukannya adalah benar, walau terkadang ada kalanya mereka keliru. Lalu membenarkan serta membela anak habis-habisan di saat nyatanya mereka bersalah adalah tindakan yang tidak baik juga. Hal itu akan membentuk karakter anak yang egois dan ingin menang sendiri. Lalu yang ketiga, menegur anak secara berlebihan. Jika anak kita memang telah melakukan kesalahan, langkah yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah dengan menasehatinya secara baik-baik. Jangan menegur atau memarahinya secara berlebihan, apalagi sampai memarahinya di tempat umum. Karena memarahi anak berlebihan akan berdampak pada faktor psikologis anak yang justru membuat mentalnya terguncang. Memarahinya seperti itu malah akan melukai harga diri anak dan membuat anak menjadi pemalu dan pesimis dalam melakukan sesuatu karena takut salah, dan akan membuat anak berpikir akan dimarahi. Maka dari itu, diskusikanlah masalah di tempat yang nyaman dan sepi dengan kepala dingin. Buat mereka merasa tenang dan dihargai dengan mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu, alih-alih memarahinya. Lalu yang keempat, sering membandingkan kemampuan anak. Kesalahan yang satu ini sering kali terjadi. Banyak anak yang mengeluh bahwa orang tua mereka selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, seperti anak tetangga, atau bahkan sering membandingkan sang anak dengan kakak atau adiknya. Sering membandingkan kelebihan-kelebihan orang lain dengan anak kita akan membuat mereka merasa tidak berharga karena belum bisa memenuhi harapan orang tua. Hal ini akan berakibat buruk pada anak karena akan menimbulkan sifat yang pesimis dalam dirinya. Anak akan merasa bahwa apapun yang akan dilakukannya tidak akan pernah cukup di mata orang lain, sebab akan selalu ada hal yang dibanding-bandingkan dengan orang lain pastinya. Jangan meminta pada anak untuk menjadi seperti orang lain, karena setiap anak berhak untuk menentukan impian mereka. Jika kita terus membandingkan dan memaksa, itu hanya akan membuat mereka merasa depresi dan menimbun amarah dalam dirinya. Anak juga akan menyalahkan dirinya sendiri karena merasa tidak berguna. Lalu yang kelima adalah mengharuskan anak menjadi pintar. Biasanya orang tua akan melakukan segala cara untuk membuat anaknya menjadi pintar. Misalnya, mendaftarkan anak mereka ke lembaga-lembaga les setelah mereka pulang sekolah. Memaksanya terus belajar agar mendapatkan nilai yang sempurna. Sah-sah saja memang untuk orang tua melakukan hal seperti itu. Karena banyak juga anak yang mau belajar lebih dengan mengikuti suatu les. Tapi
Jika memang anak tersebut tidak mau atau tidak sanggup, jangan sampai memaksakan kapasitas kemampuan mereka. Biarkan mereka belajar sesuai kemampuan yang dimiliki. Gali apa kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh anak dan dukung mereka sesuai kemampuannya. Karena setiap anak terlahir dengan keistimewaan yang berbeda-beda. Terlalu memaksakan anak untuk menjadi pintar dan sempurna malah membuat anak menjadi tertekan dan stres karena merasa harus selalu memenuhi tuntutan orang tuanya. Lalu yang keenam, tidak bangga dengan prestasi anak. Banyak orang tua yang tidak pernah memuji anak atas segala prestasi yang dimiliki. Tidak pernah memuji dan memberikan penghargaan atas keberhasilan sang anak. Bahkan ada pula orang tua yang meremehkan prestasi anak. Misalnya, ada seorang anak yang berprestasi dalam bidang menggambar. Tapi orang tua mereka tidak pernah merasa bangga karena menurut mereka berprestasi dalam bidang pendidikan dan sains teknologi lebih berguna dibandingkan menggambar. Orang tua terlalu meremehkan prestasi anak sampai tidak membanggakan prestasi mereka. Hal itu membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak diinginkan, dan akan berpikir bahwa usahanya untuk membuat orang tuanya bangga selama ini adalah sia-sia. Anak juga akan menjadi tidak percaya diri lagi pada kemampuannya dan berakhir dengan stres yang berkepanjangan. Lalu yang ketujuh, menjadi contoh yang buruk. Anak cenderung akan mencontoh dan mengikuti tingkah dan perilaku orang tua. Terlebih ketika mereka masih dalam masa pertumbuhan dan peralihan menuju dewasa. Jika orang tua tidak memberikan contoh dan perilaku yang baik, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang buruk. Berikan anak teladan-teladan yang membentuk karakter baik, agar ketika dewasa mereka tidak akan menjadi anak yang kasar dan tidak tahu sopan santun. Anak yang kasar biasanya cenderung akan dijauhi oleh teman-temannya. Lalu yang kedelapan, terlalu overprotective. Orang tua yang terlalu berlebihan dan ikut campur dalam segala keputusan anak akan membuat anak tidak akan pernah bisa mengambil keputusannya sendiri. Orang tua yang terlalu melindungi anak dari berbagai hal dan terlalu banyak melarang anak melakukan keinginannya juga tidaklah baik. Anak akan menjadi individu yang penakut dan cenderung tidak berani dalam mengambil resiko. Anak juga akan memiliki sifat pemberontak bila orang tua terlalu overprotective. Itulah 8 kesalahan fatal dalam mendidik anak seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu adalah merupakan kesalahan-kesalahan yang sering kita sebagai orang tua lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Maka ada baiknya kita sebagai para orang tua merenungkan lagi bagaimana cara mendidik dan menerapkan pola asuh yang baik untuk anak agar tidak terjadi kesalahan dalam mendidik. Karena jika terus mengabaikan kesalahan-kesalahan itu, tidak menutup kemungkinan kesehatan mental anak kita akan terganggu.
yang akan berpengaruh pada kehidupan dewasa mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada masukan berdasarkan pengalaman teman-teman, silahkan di komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.